Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Muslimin Taghlabi qala dakhaltu ala Abi Umamah radhiyallahu anhu wa huwa fil masjid faqultu ya Aba Umamah inna rajulan haddatsani minka annaka sami'ta ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man tawadda'a fa asbaghal wudu'a faghasala yadayhi wa wajhahu wa masaha ala ra'sihi wa udhnayhi thumma qama ila salatil mafrudati ghafarallahu lahu fi dhalikal yawm ma mashat ilaihi rijlahu wa qabadat ilaihi yadahu wa sami'at ilaihi udhunahu wa nadarat ilaihi 'ainahu wa haddatsa bihi nafsuhu min su'in faqala wallahi laqad sami'tuhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Muslim At-Taghlabi rahmatullahi alaih, ia berkata, aku menemui Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu ketika ia berada di masjid. Aku berkata kepadanya, wahai Abu Umamah, sesungguhnya seseorang telah meriwayatkan hadis dari engkau kepadaku, bahwa engkau pernah mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwudu dengan sempurna, membasuh kedua tangannya dan mukanya dan mengusap kepalanya dan kedua telinganya, kemudian ia mengerjakan suatu fardu, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya pada hari itu. Dosa yang kedua kakinya melangkah kepadanya, dosa yang kedua tangannya memegangnya, dosa yang kedua telinganya mendengarnya, dosa yang kedua matanya melihatnya, dan dosa yang tersirat dalam hatinya. Dia menjawab, demi Allah, sesungguhnya aku mendengar hadis itu dari baginda Rasulullah SAW berkali-kali. Hadis riwayat Ahmad dari kitab At-Targhib. Faedah: Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Anas, Sayyidina Abdullah As-Subayhi, Sayyidina Amr bin Abbas radhiyallahu, dan banyak lagi sahabat lain yang juga meriwayatkan hadis seperti di atas dengan lafaz yang berbeda-beda. Para ahlu kasyaf dapat merasakan dosa-dosa yang berguguran dari seseorang. Terdapat kisah terkenal mengenai Al-Imam Al-Azam, itu Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih, yang dapat mengetahui dosa apakah yang telah diampuni dari tetesan air wudhu seseorang. Sayyidina Utsman radhiyallahu meriwayatkan sabda baginda Rasulullah SAW, janganlah seseorang tertipu. Maksudnya adalah janganlah karena berharap semua dosanya akan diampuni melalui sholat, lalu ia berani berbuat dosa. Sebab jika Allah Subhanahu wa taala menerima sholat dan ibadah kita, itu semata-mata karena belas kasihannya. Jika bukan karena belas kasihannya, kita mengetahui betul hakikat ibadah kita. Ibadah kita betul-betul tidak layak diterima karena banyak kekurangannya. Memang sholat menyebabkan dosa-dosa diampuni, namun hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apakah sholat kita layak diterima, sehingga menyebabkan dosa kita diampuni atau tidak. Jika ada seseorang berkata, Tuhanku Maha Pengampun, kemudian dengan sengaja ia berbuat dosa, sungguh ia sangat tidak punya malu. Hal itu diumpamakan seseorang ayah yang berkata, jika anakku berbuat kesalahan, maka akan kumaafkan. Lalu karena ucapan ayahnya itu, si anak pun berbuat durhaka dengan sengaja. Demikian pembacaan taklim. Mudah-mudahan kita dapat menyampaikan ke orang lain dan kita juga mengamalkan kita sendiri, insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.